Permata. Pada kesempatan ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas kemuliaan dan kemurahan yang Dia berikan kepada kita. Sehingga kita masih dimampukan dan diberikan semangat untuk ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan perenungan PA Permata kita dalam minggu ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan di dalam renungan PA Permata ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dan memperhatikan kehidupan kami. Sehingga tiba saatnya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, agar kami dimampukan mengerti akan kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan di dalam PA Permata minggu ini, mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 16, yaitu ayat yang ke-25 sampai dengan ayat ke-31. Kami akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Kepala penjara Filipi. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Lalu mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan yang kami baca pada kesempatan ini sebagai bahan renungan PA Permata. Dan yang menjadi tema di PA Permata minggu ini adalah percaya setia ada berkat dalam bencana. Shalom seluruh Permata. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa. Permata yang tangguh dan hebat Tuhan sudah pakai buat seluruh kehidupan Permata, agar melalui kemampuan-kemampuan yang kalian miliki, kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan, Tuhan akan berkarya dan memberkati seluruh kehidupan Permata. Pada kesempatan ini, satu hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita adalah secara jujur kita sebagai manusia. Pasti tidak ada orang yang suka hidup dalam sebuah penderitaan. Kemanusiaan kita muncul dan menunjukkan sikap yang menolak akan penderitaan itu. Tapi perlu kita ingat, pada realitanya tidak ada manusia yang hidup tanpa pernah dirundung derita. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak pernah menghadapi satu masalah di dalam hidupnya. Jadi jika memang seperti itu, kita butuh satu petunjuk. Kalau penderitaan itu persoalan kehidupan, badai yang menerpa kehidupan kita datang kepada kita, kita butuh petunjuk apa? Apa yang harus kita lakukan sehingga untuk menghadapi sebuah penderitaan itu, kita memiliki kemampuan. Dan kemampuan itu bisa kita pakai sebagai kekuatan kita, agar kehidupan kita juga tidak lari ataupun berpaling dari hadapan Allah. Sehingga pada kesempatan itu, sebagai perenungan di dalam PA Permata di minggu ini, kita boleh memberikan diri kita, hati kita, bagaimana kita belajar merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita merenungkan pengalaman-pengalaman seperti pengalaman rohani Paulus dan Silas dalam menghadapi penderitaan, bahkan masalah yang menerpa kehidupan mereka. Jadi sebelum kita lihat pesan-pesan rohani yang mungkin menjadi renungan kita,
berbicara soal penderitaan. Penderitaan itu terjadi atas kehidupan kita. Bisa saja daripada kesulitan ekonomi yang menghimpit keluarga bahkan kita, bencana alam, penyakit, bahkan tidak memiliki pekerjaan apa-apa, dari keluarga yang broken home, ataupun dalam melakukan hal-hal kebaikan yang berkenan di hati Allah. Banyak sekali tekanan, cobaan bahkan membawa kita tidak hidup dalam keadaan nyaman, bahkan tenang. Jadi oleh karena itu mungkin kita melihat bagaimana terhadap diri kita, apa dampaknya. Dampak daripada penderitaan yang kita alami, apalagi penderitaan itu berkepanjangan, apalagi penderitaan yang kita terima itu kita menyampaikan satu hal yang baik di mata Tuhan. Tentu secara manusiawi kita memberikan dampak kepada kehidupan kita, baik dari segi fisik dan psikis kita. Tapi satu hal yang kita lihat pada diri Paulus dan Silas, apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang membuat mereka bisa melihat bahwa di dalam persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan yang mereka rasakan saat ini, mereka kok enjoy saja? Mereka bersyukur, mereka bernyanyi dan berdoa. Bahkan apa yang dia sampaikan melalui nyanyian, pujian, dan seruan doa mereka kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam penjara, yang menjalani hukuman, bahkan dengan setia mendengarkan seruan dan pujian mereka kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Tentunya satu hal kita melihat di sini, ketika mereka hidup dalam penderitaan, semangat itu tidak hilang. Semangat yang mereka miliki tidak pudar. Hati yang gembira, hati yang percaya kepada Tuhan, membuat mereka masih bisa melakukan satu hal yang baik untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan atas hidup mereka. Masalah yang membelenggu kehidupan mereka, karena mereka menyampaikan kabar baik, tidak membuat surut semangat dan iman mereka untuk dapat menyatakan kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada, termasuk di dalam penjara. Sehingga permata yang terkasih, kalau kita lihat kembali ayat 26, ketika mereka menaikkan pujian dan seruan doa kepada Tuhan, ayat 26 memberitakan kepada kita terjadi gempa bumi yang dahsyat. Secara manusia kita tidak bisa membuka, tapi pintu-pintu daripada penjara-penjara itu terbuka. Bahkan belenggu yang mengikat tangan-tangan orang yang menjalani hukuman, semuanya terlepas. Luar biasa. Akibat dari kejadian tersebut, ayat 27, ini terjadi ancaman kepada kepala penjara tersebut. Karena dia ketika tidur lelap, apa yang tidak dia sangka akan terjadi oleh dahsyatnya kuasa doa orang percaya kepada Tuhan. Ancaman yang ada di depan kepala penjara itu adalah mungkin dia akan dihukum mati oleh keteledorannya. Sehingga tanpa berpikir panjang, dia hanya tahu keselamatannya ketika dia menjalankan tugas apa yang diberikan kepada dia. Sehingga peluang yang terjadi, para tahanan bisa saja melarikan diri, tapi ternyata tidak. Oleh karena itu kalau kita baca di ayat 28, seruan Paulus dan Silas kepada kepala penjara tersebut, agar melalui seruan tersebut kepala penjara tenang. Jangan takut, kami tidak ada satupun yang melarikan diri, dan semua tahanan masih ada di dalam. Permata yang terkasih, peluang untuk bisa melarikan diri, peluang untuk bisa membunuh diri karena kegagalan, kapan saja bisa, peluang itu ada di dalam kehidupan manusia. Tapi ingat, bagaimana orang yang hidup dalam masalah besar, penderitaan, keterbatasan, seperti Paulus dan Silas, tapi iman yang bekerja mampu membukakan mata rohani mereka, bahwa dimanapun mereka berada, seperti Paulus saksikan di dalam kitab Filipi ini. Tentunya
Tidak ada hal yang mengubah sukacitanya bersama Tuhan. Karena apapun yang dia alami, baik ketika dia sakit, ketika ada penderitaan, ketika dikejar-kejar orang, ketika dipenjarakan, bahkan ketika meninggalkan dunia ini pun, membawa kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan Paulus. Kenapa? Intinya adalah Paulus merasakan, apapun yang kualami hidup di dunia ini Tuhan, Engkau tetap besertaku. Permata yang terkasih, persoalan boleh datang, kegagalan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan lihat dari kehidupan kita adalah bagaimana kesetiaan kita. Bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena kesetiaan dan percaya kita sama seperti Silas dan Paulus. Dia betul-betul diberkati Tuhan. Dia betul-betul disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita melihat iman yang bekerja pada orang percaya adalah iman yang menguatkan kita mampu berjalan di dalam kehidupan dunia. Iman yang mampu menguatkan, meneguhkan kita sebagai anak-anak Allah. Mampu memberikan solusi yang terbaik atas apapun yang mengancam kehidupan kita. Kita tetap berseru, berdoa, bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita rasakan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal, jangan pernah menyalahkan diri, bahkan orang lain, bahkan Tuhan kita sendiri. Karena ternyata di dalam bencana yang kita rasakan, di dalam hal-hal yang menyakitkan diri kita, Tuhan memiliki berkat yang menyelamatkan kita atas bencana dan belenggu kehidupan kita. Sama seperti bagaimana kepala penjara ketika dia datang kepada Paulus dan Silas. Apa yang harus kulakukan agar aku selamat? Satu yang mereka tunjukkan adalah percayalah kepada Tuhan. Orang yang percaya akan diselamatkan atas segala apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita dalam proses dan karya penyelamatannya. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya melalui firman yang kami taburkan di dalam renungan PA Permata ini, Engkau berkati agar bertumbuh subur di dalam kehidupan permatamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.